Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Semoga semuanya manfaat, cepat ngerti lama lupanya, dan berguna untuk kapanpun kalian berada ya di jenjang-jenjang berikutnya. Doa dimulai. Oke, jadi seperti yang sudah Om info di mana di grup WA, kita akan belajar salah satu materi kelas 9 yang nanti nyambungnya ke kelas 12 gitu. Jadi memang di SMP terbatas materinya. Tapi kalau yang di SMP-nya kalian sudah kuasai, nanti di kelas 12-nya happy banget gitu. Karena memang ini materi-materi yang lumayan bingungin ya, karena banyak variasinya ya. Tapi sebelum kita mencapai yang hal-hal membingungkan, supaya nggak terlalu nanti liar gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dikuasai. Nama materi transformasi, nanti lingkup materinya ada 4 secara garis besar, tapi mungkin nggak semua kita bisa bahas malam ini. Yang pertama translasi, kedua refleksi, ketiga rotasi, keempat dilatasi. Ya, secara gampangnya translasi itu adalah pergeseran, ya. Refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dilatasi pengubahan ukuran. Jadi intinya transformasi ini membahas perubahan posisi ya, perubahan posisi dari titik tertentu ke titik yang lain. Nah, tinggal titiknya ini ada satu atau beberapa. Biasanya kalau satu ya tinggal pindah, tapi kalau beberapa nanti efeknya ke bangun datar, biasanya begitu. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi-materi selanjutnya, kita harus sepakat dulu nih. Harus sama-sama memahami tentang yang namanya koordinat atau diagram Kartesius. Kita sudah paham ya bagaimana menentukan koordinat dari sebuah titik di diagram Kartesius, atau sebaliknya bagaimana membuat koordinat dari satu titik ya di koordinat Kartesius. Yuk kita coba. Saya jelasin dulu beberapa di mana ya ininya. Nah, misal begini. Misalnya saya pengen membuat sebuah posisi yang namanya diagram Kartesius itu ada 2 garis ya komposisinya, garis mendatar, garis horizontal ke kiri dan ke kanan, itu yang dinamakan dengan sumbu X, ya, ini sumbu X gitu ya. Lalu garis vertikal ke atas ke bawah namanya sumbu Y. Ini harus disepakati bersama. Dan nanti di SMA ada lagi sumbu Z namanya. Itu masuk ke 3 dimensi, tapi belum sekarang. Nah, pertemuan antara sumbu Y dan sumbu X ini, nah ini di tengah-tengah ya. Nah, ini yang disebut dengan titik acuan 0,0 nih di sini nih. Ya, ini 0,0. 0 di sumbu X dan 0 di sumbu Y. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah titik dimanapun itu, ya, baik di kuadran 1, ini kuadran 1 nih, ya, yang kanan atas gitu ya. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Diingetin ya, ini sampai SMA berlaku nih. Kuadran 1 artinya apa? Nilai X dan Y-nya positif ya. Jadi kalau kita punya koordinat di titik manapun, kita sepakati komposisinya adalah X, Y. Nilai X dulu disebut, baru nilai Y disebut gitu ya. X ini disebut absis, Y-nya disebut ordinat. Keduanya disebut koordinat. Nah, jadi keduanya positif ya, dua-duanya positif. Kalau di kuadran 2 ada X, Y, maka yang positif
hanya Y-nya, X-nya negatif. Kalau di kuadran 3, kiri bawah, kalau ini X, Y, maka yang negatif dua-duanya. Ya, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau di kuadran 4, koordinatnya X, Y, maka yang negatif adalah Y-nya. X-nya positif. Gitu ya. Nah, ingat ini. Jadi, begitu kita ingin meletakkan suatu titik, misalnya di sini, anggaplah titik A. Nah, titik A ini kan punya koordinat. Berapa koordinatnya? Nah, kita hitung dulu jarak dari sumbu Y atau titik di sumbu X-nya. Nah, lihat sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada di titik X sama dengan 5 gitu ya. Nah, baru Y-nya. Jadi 5, baru Y-nya 1, 2, 3. Ada di Y sama dengan 3. Nah, koordinat dari titik A adalah 5,3. Nah, misalnya kita pengen buat di sini. Berarti X-nya apa? X-nya 1, 2 ke kiri ya. Berarti min 2 X-nya. Min 2, ini B ya. Misalnya titik B, Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas. Jadi min 2,5. Misal lagi. Misalnya di sini. Di titik C. Koordinatnya apa tuh? Berarti X-nya ke kiri ya. 4. Berarti min 4. Y-nya ke bawah 4, berarti min 4 juga. Nah, min 4, min 4. Misalnya di sini, titik D. Koordinatnya berapa? X-nya 3, Y-nya min 4. Gitu ya. Nah, ini menentukan titiknya. Lalu kita ada titiknya, kita tentukan koordinatnya. Gitu ya. Silakan kalau mau di screen, boleh. Ini kita akan cepat banget ininya materinya. Oke, selanjutnya misalnya ada informasi titik A misalnya 8,2, titik B min 4, min 5, titik C min 3,6, titik D apa yang belum? Berarti min 4, udah ya. Ini plus 4, min 7 deh, begitu ya. Nah, kita sudah punya titik koordinat, kita pengen taruh di diagram kartesiusnya. Selalu kita mulai dari X ya. X-nya 8, berarti 8 di sini. X-nya 8. Lalu Y-nya 2, naik 2 ke atas. Oh, berarti A-nya di sini. Oke. Selanjutnya B-nya min 4. X-nya min 4 ya, titik B, berarti di sini. Ya. Lalu Y-nya min 5, berarti ke bawah. Nah, berarti di sini nih titiknya, yang B. Sip ya. Yang C sekarang, min 3 X-nya, berarti dari sini ke sini. Titiknya min 3, Y-nya 6, berarti ke atas. Nah, titiknya di sini. Ini yang C. Yang D, 4 X-nya, berarti ke sini, ke kanan. Y-nya min 7, berarti ke bawah. Nah, di sini. Ya, ini yang titik D. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang dimaksud dengan translasi itu apa gitu. Nah, translasi adalah pergeseran nih. Kita pengen menggeser, misalnya titik A ini kita geser. Kita geser dengan pergeseran untuk X-nya kita geser sebanyak 5 satuan. Jangan ini deh. Jangan 5 satuan. Cukup 1 ya, 1 satuan ke kanan. Untuk Y-nya kita geser misalnya 3 satuan ke atas. Kalau yang X, plus itu berarti kanan, min itu berarti kiri. Kalau yang Y, plus itu berarti atas, min itu berarti bawah gitu ya.
Nah, si 8 ini akan kita geser satu satuan ke kanan. Berarti si A ini akan bergeser satu satuan ke kanan. Berarti ke sini. Nah, lalu bergeser 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, inilah letak titik A setelah terjadi pergeseran dari sini ke sini. Oke, coba yang B sekarang. Misalnya yang B, kita pengen geser 2 ke kanan, 3 ke atas. Gitu ya. Ini pergeseran untuk X yang atas, yang bawah pergeseran untuk Y. Kalau X kanan plus, kiri min. Kalau yang Y atas plus, bawah min ya. Bawah min. Kita mulai. Min 4 geser ke kanan 2. Berarti yang ini ya, geser ke kanan 2. 1, 2. Sini. Lalu geser ke atas 3. 1, 2, 3. Ke sini. Nah, inilah yang titik B perpindahannya. Jadi dari sini ke sini. Gitu ya. Nah, ini secara gambar nih. Nah, terus gampangnya gimana? Ya gampangnya kalau secara angka tinggal tambahin aja ya. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Lalu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, 9,5 ini betul nggak nih titik si A ini? Betul ya? 9,5. Jadi titik A yang A aksen ya kita sebut adalah 9,5. Sip ya? Oh, ini gimana? Min 4 ditambah 2 berarti min 2. Min 5 ditambah 3 berarti min 2 juga. Oke. Betul nggak ini titiknya min 2, min 2? Betul ya? Min 2, min 2. Sip. Nah, tanpa gambar coba. Sekarang kalian yang jawab. Berapakah koordinat titik C aksen jika kita pengen geser 4 dan 5? Coba di Japri. Jawabannya Japri. Berapakah koordinat C aksen jika kita pengen geser sejauh 4 untuk X, 5 untuk Y? Silahkan di Japri. Waktunya 1 menit. Nggak boleh banyak-banyak. Mulai. Chat Japri ya. Silakan. Belum ada yang masuk nih. Oke, udah. Sip. Ada yang belum pas. Sebagian sudah betul. Yuk, mana lagi? Oke. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis ya. Oke. Seperti tadi. Jadi tinggal kita tambahin ya. Mana nih ya, alasnya? Mana sih? Jadi min 3 ditambah 4 aja ya. Min 3 ditambah 4, 1, 6 ditambah 5, 11. Ya. Oke, tadi masih ada yang salah. Kita coba lagi terakhir. 4, min 7 pengen kita geser misalnya min 2 dan 3. Berapakah koordinat D aksennya? Silakan.
Masih Japri ya. 1 menit dari sekarang. Oke, sudah ada yang jawab. Tuh. Ya, tuh. Ya. Oke. Hampir betul semua ya. Masih setengah menit lagi, ayo. Sebanyak mungkin yang coba ya. Karena ini Japri, jadi berpulang ke masing-masing diri ya manfaatnya ya. Yang terus mencoba, mau salah mau benar pasti dapat manfaat gitu. Yang nggak mencoba cuma bengong aja ya selamat ya. Oke, masih 10 detik lagi. Nah, yang datang udah banyak, udah benar semua ya, nggak ada yang salah ya. Oke, keren. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita coba jawab. Yang kata kertas-kertas itu mana ya? Apa nih? Kata kertas-kertas. Jadi 4 dikurang 2 ya. 4 dikurang 2 berarti 2. Min 7 ditambah 3 berarti min 4. Sip. Yang belum betul silakan nanti dilihat lagi di bagian mananya yang belum pas gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau translasi berarti udah ya, gampang ya. Nah, sebaliknya ya nanti tinggal dibalik aja kalau yang bayangannya sudah diketahui dicari nilai asalnya gitu ya. Tinggal dikurangi gitu. Maksudnya gimana? Misalnya gini, nih misalnya ya. Bisa amat sih, bentar. Kenapa sih? Oke. Yang mau di screen boleh, silakan. Jika ada sedikit trouble nih. Kita lanjut deh. Lanjut dulu ya. Nanti tes-tesnya nanti. Kita masuk ke materi kedua, yaitu refleksi. Refleksi adalah pencerminan. Nah, yang namanya cermin itu kan nggak bengkok ya. Cermin itu kan lurus gitu ya. Cermin datar maksudnya, itu kan lurus. Nah, untuk memahami tentang refleksi atau pencerminan, kita juga harus terlebih dahulu memahami sebuah konsep. Konsepnya apa? Ini yang sudah saya tulis di sebelah kiri ini ya. Sumbu X sama dengan 2, sumbu X sama dengan 7, sumbu Y sama dengan 3, sumbu Y sama dengan min 4. Nah, ini kita akan coba memahami. Gitu ya. Yang mana sih yang dimaksud dengan sumbu X? Nah, yang dimaksud dengan sumbu X adalah misalnya kita buat garis sumbu X itu yang ini nih. Ini yang ini. Nah, saya tebelin dulu. Nah, ini sumbu X. Ya. Jadi garis ini yang tepat berdempetan dengan sumbu X itu adalah yang disebut dengan sumbu X gitu ya. Nah, nama lain dari sumbu X adalah Y sama dengan 0. Kenapa begitu? Ini kita bahas. Kenapa disebut dengan Y sama dengan 0. Jadi, kalau kita letakkan titik dimanapun, misalnya kita letakkan titiknya, aduh nggak kelihatan ya. Misalnya kita letakkan titiknya di sini. Nah, koordinatnya apa nih? Koordinatnya adalah min 9,0. Gitu ya. Kalau kita letakkan titiknya di sini. Koordinatnya adalah min 3,0. Kalau kita letakkan di sini. Berarti apa? 2,0. Kita letakkan di sini. Berarti apa? 8,0.
Nah, yang sama apa tuh? Yang sama adalah nilai Y kan? Ini 0, 0, 0, 0. Maka karena semua nilainya 0, Y-nya, nah garis ini selain namanya sebagai sumbu X, juga dinamakan dengan garis Y sama dengan 0. Gitu. Dipahami ya? Oke, silakan di screen dulu, mau saya balikin ke awal. Nah, yang berikutnya yang perlu kita tahu adalah sumbu X sama dengan 2. Jadi kita akan mencari tahu sumbu X sama dengan 2, artinya di titik manapun kita letakkan, maka koordinatnya adalah nilai X-nya 2. Gimana tuh ya? Ini letaknya nih. Nah, ini adalah yang disebut dengan sumbu X sama dengan 2. Oke. Sekali lagi, kenapa begitu? Ya, kita bahas gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita letakkan titik dimanapun, misalnya di sini, koordinatnya apa nih? Koordinatnya adalah 2,10. Kalau kita, jadi kalian sambil coba ini ya, coba jawab ya, walaupun di mute soundnya, kalian coba jawab sendiri, biar latihan cepat menyebutkan titik koordinat. Kalau kita taruh titik di sini, maka koordinatnya adalah berapa? 2,6 ya, 2,6. Kalau kita taruh titiknya di sini, maka koordinatnya adalah 2,3. Kita taruh di sini, koordinatnya 2,4. Kita taruh di sini, koordinatnya 2,8. Nah, jadi dimanapun titik ini kita taruh, koordinatnya adalah 2 gitu. Untuk X-nya ya, aksisnya itu 2. Jadi 2, apa gitu. Sip. Jadi inilah yang disebut dengan sumbu X sama dengan 2. Sok di capture dulu. Sudah? Nah, jadi kalau ini adalah X sama dengan 2 garisnya, maka kalau ini kita pindah-pindahkan, misalkan di sini, maka ini adalah sumbu X sama dengan 3. Ini adalah sumbu X sama dengan 5. Ini adalah sumbu X sama dengan min 8. Sama dengan 8. Ini adalah sumbu X sama dengan min 3. Ini adalah sumbu X sama dengan min 7. Jadi tergantung nanti soalnya gimana ya. Jadi kalau kalian diminta gambarkanlah garis yang menyatakan sumbu X sama dengan min 3. Ya udah, berarti di sini. Gitu ya, sip. Oke. Selanjutnya. Ini sama ya, tadi ya, ini soalnya ya. Jadi sumbu X sama dengan 7, berarti di sini. Oke. Selanjutnya adalah sumbu Y atau sumbu X sama dengan 0. Berarti kita akan punya informasi sumbu Y. Ini kalau kita geser di sini, set gitu. Nah, jadi garis hijau ini sekarang disebut dengan sumbu Y. Gitu. Nah, nama lain dari sumbu Y adalah X sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi. Kenapa begitu? Ya, kita uji lagi ya. Betul nggak sumbu Y itu sama dengan X sama dengan 0. Jadi kalau kita taruh di sini, maka koordinatnya adalah 0, min 10. Kita taruh di sini, koordinatnya adalah 0, min 3. Kita taruh di sini, koordinatnya adalah 0,6. Kita taruh di sini, koordinatnya adalah 0,10. Jadi seluruhnya yang ada di sumbu Y, nilai X-nya adalah 0. Jadi nama lain dari sumbu Y adalah garis X sama dengan 0. Oke, silakan di-capture dulu. Nah, berikutnya sumbu Y sama dengan 3. Berarti kalau ini nih,
kita pindahkan sumbu Y sama dengan 3 ke sini. Nah, sekarang yang garis coklat ini ya menjadi sumbu Y sama dengan 3. Oke. Dari mana taunya? Kita tes lagi. Ya, kita tes lagi. Betul nggak? Coba ya, di sini. Kalau kita taruh titik di sini, maka koordinatnya menjadi 2,3. Kita taruh di sini, koordinatnya 6,3. Kita taruh di sini, koordinatnya 10,3. Kita taruh di sini, min 4,3. Kita taruh di sini, min 8,3. Artinya, semua nilai Y-nya adalah 3. Nah, maka ini yang disebut dengan sumbu Y sama dengan 3. Gitu ya. Silakan di-capture. Oke. Nah, berikutnya sumbu Y sama dengan min 4 ya. Tinggal kita pindahin di sini ya. Misalnya begini. Tuh. Jadi, nah, ini yang disebut sumbu Y sama dengan min 4. Kalau kita cek di sini, berarti ya, di sini kan titiknya min 7, min 4. Di sini titiknya 2, min 4. Di sini titiknya 9, min 4, dan lain-lainnya. Ya, jadi, tahu nilai sumbu Y-nya ini adalah min 4. Oke. Sip, dipahami ya? Semoga belum terlalu sulit. Sekarang giliran kalian yang menebak atau menjawab. Garis yang mau saya buat ini, garis apa namanya? Ya, misalnya saya buat di sini. Ya, namanya garis apa? Silakan dijawab. 1 menit dari sekarang. Ini yang saya tunjuk ini, garis apa? Mulai. Japri ya. Garis apakah itu? Oke, sudah ada yang jawab. Sip, betul. Yuk, masih ada waktu setengah menit lagi. Sip. Terus lanjut. Oke. Belum? 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 Sip. 4, 3, 2, 1. Nah, jadi apa kira-kira namanya? Namanya adalah sumbu Y sama dengan 7. Ya, karena titik manapun kita taruh, nanti koordinatnya apapun, 7 gitu ya. Di sini min 10,7, di sini 5,7, di sini 10,7 dan lain-lainnya. Oke. Sekali lagi, misalnya saya bikin di sini. Ya, saya bikin di sini. Namanya garis apa ya? Nah, yuk, silakan. 1 menit dari sekarang. Oke. Mantap. Oke. Sip, sip. Sip. Oke. Nah, ini keren nih. Nah, belum, ini belum, terakhir belum. Masih setengah menit lagi. Sudah 98% betul ya yang masuk ya? Belum? Ya.
Sip. Sip. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab. Jadi jawabannya adalah sumbu apa? Sumbu X sama dengan min 6. Gitu ya. Karena dimanapun kita taruh titiknya, ini misalnya 10, min 6. Min 6,10, sorry. Ini min 6,6. Ini min 6,2. Di sini min 6, min 3 dan lain-lainnya. Sip ya? Paham ya? Oke, kalau sudah paham berarti kita bisa, kalau yang penting ini dulu paham. Kalau ini belum paham nanti di materi berikutnya agak kesulitan ya. Nah, setelah ini dipahami baru kita bisa masuk ke materi asli dari refleksi. Ya. Refleksi pertama atau pencerminan pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Artinya sumbu X ini akan kita jadikan sebagai cermin. Ya, ingat ya, sumbu X akan kita jadikan sebagai cermin. Ini cerminnya. Ya, ini cerminnya. Nah, sekarang kalau si sumbu X itu bertindak sebagai cermin datar, coba kalian berhayal sedikit ya. Kalau ini sumbu X ini sebagai cermin datar dan titiknya ada di sini, ya, di kuadran 1, maka bayangannya itu, ini kuadran 1 ya, diingatkan lagi, di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kira-kira bayangannya ada di kuadran 2, 3, atau 4, atau di 1? Coba dijawab langsung. Bersuara. Kira-kira kalau cerminnya adalah sumbu X, nih yang ada garis coklat, bayangannya ada di mana? Di 2, di 3, atau di 4? Di mana? Yuk, dijawab. Mana suaranya nih? Di mana kira-kira bayangannya? Ada di? Belum paham ya? Di mana? Kalau cerminnya, nih misalnya gini ya. Misalnya ini ada orang, gitu kan? Ini cermin, gitu ya. Nah, bayangannya ada di atas, di bawah, di depan. Sumbu 4. Di depan ya. Nah, berarti kalau bendanya ada di kuadran 1, cerminnya di sumbu X, maka bayangannya ada di 4 gitu. Sudah pasti ya. Karena cerminnya ada di sini. Nah, karena konsep dari cermin datar yaitu jarak antar benda ke cermin sama dengan jarak antar cermin ke bayangan. Jadi kita lihat jaraknya dari si titik ini ke cerminnya ada 3 langkah ya. Oh, maka dari cermin ke bayangan juga 3 langkah nantinya. Nanti hilang lagi. Berarti si bayangannya kan 1, 2, 3. Gitu. Nah, inilah bayangannya. Sip ya. Sebaliknya, misalnya saya bikin bendanya di sini, gitu ya. Maka bayangannya ada di mana? Ya, kita kecerminkan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, maka bayangannya juga berjarak 6 dari cermin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah bayangannya. B aksen. Ini A aksen. Nah, ini secara gambar ya, secara gambar. Nah, kalau secara tulisan gimana? Secara rumus. Secara rumus, kalau kita lihat aja di sini. Koordinat A adalah 6,3 gitu ya. 6,3. Nah, A aksen adalah 6, min 3. Oke. Koordinat B bendanya adalah min 8,
min 6. Koordinat bayangannya adalah min 8,6. Gitu ya. Maka nanti kita punya kesimpulan sendiri nih. Kira-kira apa rumusan dari pencerminan terhadap sumbu X? Yang berubah yang mana nih? Kira-kira. Tadi 6,3 jadi 6,-3. Sekarang yang B min 8,-6 menjadi min 8,6. Yang berubah apa? Yang berubah adalah nilai ininya ya. Nilai Y-nya. Ini yang berubah. Gitu. Sip. Di screen dulu mau saya hapus. Jangan deh. Nah, jadi kita coba lihat. Kesimpulannya adalah kalau sebuah titik koordinatnya adalah A, B, maka kalau direfleksi terhadap sumbu X, dia jadi apa? Yang berubah, yaitu nilai Y-nya ya. A, min B. Jadi inilah yang berubah, nilai min B-nya. Yang tadi awalnya B menjadi min B. Nah, kita merahin. Ini deh. Nah, gitu. Ini yang berubah. Oke, biar kelihatan. Tuh. Ini ya. Jadi, kalau kita punya titik 3,5, sekarang tugas kalian menjawab. 3,5, maka bayangannya ada di mana kalau kita refleksikan terhadap sumbu X? Sok di chat sekarang. 1 menit. Silakan. Titiknya 3,5, bayangannya di mana? Oke, sip, udah ada yang masuk. Ada yang belum plus. Yang berubah adalah nilai Y-nya ya. Oke, sip. Sip. Belum. Sip. Oke. Kita close ya. Jadi jawabannya adalah 3, yang berubah Y-nya ya. Min 5. Gitu. Yang tadi awalnya 5, sekarang menjadi min 5. Sip ya. Oke, lanjut. Yang titik berikutnya, anggaplah ini B lah. Jangan kamu lu bosen. B, min 2, min 4. Kira-kira jadi apa ya? Lanjut, 1 menit dari sekarang. Oke. Sip. Nah, kan gitu. Jadi udah mulai benar semua nih. Jadi harus ada peningkatan ya. Oke, sip. Karena betul semua kita langsung close. Jadi jawabannya adalah min 2, ya yang tadinya min 4 menjadi 4 ya. Nah, gitu. Sip lah. Selanjutnya. Sekarang kita masuk ke refleksi terhadap sumbu Y. Ya, refleksi terhadap sumbu Y. Misalnya, mana tadi? Ini ya. Kita cerminnya taruh di sumbu Y. Kalau titiknya ada di sini, nah gitu. Ini A, jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan punya bayangan sama ya jaraknya ya. 1, 2, 3, 4. Inilah bayangannya. A aksen. Jadi kalau si benda aslinya punya koordinat min 4,9, maka koordinat bayangannya adalah 4,9.
Oke, contoh lagi. Misalnya bendanya ada di sini. Oke. 1, 2, 3. Maka bayangannya ada di 1, 2, 3. Gitu ya. Bendanya koordinatnya adalah 3, min 3. Bayangannya koordinatnya adalah min 3, min 3. Jadi yang mana yang berubah? Yang mana yang berubah? Ya angka depannya ya. Jadi langsung kita simpulkan. Kalau sebuah titik koordinatnya adalah A, B, maka koordinat bayangannya kalau direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi min A, B. Jadi sekarang yang berubah adalah yang depan. Begitu. Ya, sekarang PR-nya langsung dikerjakan dua-duanya. A 3,5, B min 2,4. Bayangannya ada di mana? 1 menit dari sekarang. Langsung dua-duanya ya, dijawab ya. Dijawab dua-duanya. Titik A dan B. A aksennya berapa, B aksennya berapa, gitu ya. A aksennya berapa, B aksennya berapa. Oke, udah ada yang masuk. Ingat, yang berganti adalah yang depan, yang nilai X-nya. Jawabannya jangan cuma satu angka ya, jawabannya koordinat. Apa, koma apa jawabannya. Oke, dikit lagi habis. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Kita cek jawaban, silakan dicek masing-masing ya. Yang berubah, ingat, adalah yang depannya atau nilai X-nya. Berarti dari 3,5 menjadi min 3,5. Jadi yang berubah adalah depannya. Sip. Nah, berikutnya min 2, min 4 menjadi 2, min 4. Begitu. Paham ya? Sip, ini harus dipahami karena berikutnya lebih seru nih. Yang nggak paham nanti lihat YouTube-nya ulangan. Sekarang kita masuk ke berikutnya tantangannya, yaitu refleksi terhadap sumbu X sama dengan 2. Ini kenapa tadi awal kita harus tahu X sama dengan 2 itu yang mana, X sama dengan 3 itu yang mana, supaya kita nggak bingung gitu ya. Nah, misalnya kita diminta mencerminkan terhadap X sama dengan 2, maka kita gambar dulu. X sama dengan 2. Nah, di sini nih, X sama dengan 2. Yang nggak mengerti kenapa X sama dengan 2 di sini, bisa lihat kembali rekamannya. Nah, prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Kalau kita pengen mencerminkan, berarti jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke benda. Misalnya, kita punya benda di sini. Ya, titiknya nih. Titik A. Cerminnya di X sama dengan 2. Maka kita lihat dong jaraknya dong ke sini ke X2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jaraknya 6 ke cermin. Maka jarak dari cermin ke bayangan juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Inilah A aksennya. Oke. Selanjutnya, misalnya jarak titiknya di sini, di sinilah ya. Di titik B, kita lihat itu 1, 2, 3, 4, 5. Di mana bayangannya? Titik ke kiri ya. Bayangannya di
1, 2, 3, 4, 5. Inilah bayangannya. Yang B aksen. Ya. Jadi kalau tadi koordinatnya adalah min 4,6, maka di sini menjadi 8,6. Gitu. Kalau di sini 7, min 3, di sini menjadi min 3, min 3. Nah, ini udah susah nih dianalisa, gitu kan? Kalian harus pakai logika di sini. Ya, nanti rumusnya ada, tapi nggak mau saya kasih di sini. Jadi kita belajar main logika di gambar, gitu ya. Sok, nah berarti tugas kalian adalah PR-nya ini, ya. PR-nya adalah ini. Kalau kita punya titik A 3,5, dipetakan atau direfleksikan terhadap X sama dengan 2, jadinya apa? Ya, aksennya. Terus kalau kita punya titik B min 2,4, nah, direfleksikan terhadap X sama dengan 2, maka jawabannya jadi apa? Gitu ya. Sip. Saya lanjut. Berikutnya adalah Y sama dengan 5. Ini untuk apa namanya? Cerminnya. Y sama dengan 5 berarti di sini. Ya, Y sama dengan 5 berarti di sini. Jadi kalau kita punya apa? Punya titik di sini misalnya nih, gitu kan? A berapa nih koordinatnya? Min 4,1. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya juga sama ya, jaraknya 4. 1, 2, 3, 4. Disinilah bayangannya. Berapa koordinat A aksennya? Menjadi min 4,9. Itu ya. Sebaliknya, kalau kita punya di sini, titik B, 5,8, 1, 2, 3, maka bayangannya juga sama. 1, 2, 3. Nah, di sini. Jadi berapa tuh? B ya, B aksen. Berarti 5,2. Nah, itu gambaran kalau cerminnya apa? Y sama dengan 5. Nah, PR kalian sama juga ya. Dari 3,5 untuk titik A direfleksikan Y sama dengan 5. Jadi A aksennya berapa? Untuk B min 2,4 ya. Nanti direfleksikan terhadap Y sama dengan 5, maka B aksennya menjadi apa koordinatnya? Ya, yang atas ini adalah ada rumusnya sebenarnya, tapi nanti aja ya. Setelah dengan gambar kalian kuasai. Oke, sip. Ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya nggak ada ya. Pasrah aja ya. Nanti kalian coba, karena waktu juga cepet ya. Nggak sempat untuk ulang-ulang lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu rotasi. Ya. Transformasi yang ketiga yaitu rotasi. Perputaran. Ya, rotasi. Yang biasa kan kalian kenal di rotasi di ini ya, di IPA ya. Rotasi adalah mutarnya benda pada porosnya gitu ya, revolusi pada matahari gitu ya. Nah, kalau rotasi pada matematik itu artinya kita pengen memutarkan sesuatu. Apa aja yang akan kita putarkan? Terhadap apa? Kita akan muterin sebuah benda sebesar 90 derajat. Ya. Lalu kita juga akan putar sebesar 180 derajat. Kita juga akan putar sebesar 270 derajat. Ya.
Maksudnya gimana nih? Misalnya gini. Ya. Misalnya kita punya kotak. Kayak begini. Oke. Kotak gini. Anggaplah namanya A. Ya, kotak ini namanya A. Nah, ceritanya kita pengen rotasikan A ini sebesar 90 derajat. Artinya, kalau kita putar 90 derajat, maka tempatnya berpindah dari kuadran 1 ke kuadran 2. Tapi bukan cuma pindah begini, ya, tapi dia pindahnya muter. Pusatnya 0,0. Jadi kita konsentrasi ke pusat 0,0 ya, nih. Pusat yang lain. Nah, ini akan kita putar menjadi seperti ini. Ini 90 derajat. Jadi melawan jarum jam ya. Gitu. Nah, ini kita letakkan di sini ceritanya. Karena pusatnya 0,0. Ya. Inilah yang disebut dengan aksen. Oke. Selanjutnya, kalau kita pengen mutar 180 derajat, maka yang kita lakukan adalah setelah diputar 90 derajat, kita putar lagi. Ya, sebanyak 90 derajat lagi. Gitu. Ini nih. Ya, kita putar lagi 90 derajat lagi. Tet. Gitu. Ya, ada di kuadran 3. Tadi 90 derajat di kuadran 1. Sekarang 90 derajat lagi di kuadran 2. Ya. Nah, ini. Nah, ternyata kita pengen muterin lagi 90 derajat lagi, maka yang tadi 180 kita putar menjadi 270 gitu. Nah, kita putar lagi. Tet gitu. Jadilah di sini. Oke. Nah. Ya. Nah, ini adalah kalau putar lagi 90 derajat lagi gimana? Putar lagi ya balik lagi ke awal ya ke 360 derajat. Sip. Nah, ini kita kan. Sip. Nah, yang menjadi konsentrasi kita adalah kita pengen tahu kan titik-titiknya ya. Bukan cuman ini aja gambarnya. Jadi misalnya ada titik di sini ya, koordinatnya 6,2 ya, titiknya 6,2, titik A ini, maka begitu dia putar 90 derajat ke sana, maka titiknya ada di sini nih. Jadi berapa koordinatnya? Koordinatnya menjadi min 2,6. Gitu. Begitu si A ini diputar 180 derajat atau diputar 2 kali 90 derajat, maka ke sana titiknya ada di sini. Yang tadi min 2,6 menjadi min 6, min 2. Atau kalau langsung dari sini 6,2 menjadi min 6, min 2. Begitu diputar 90 derajat lagi atau 270 derajat dari awalnya, maka titiknya ada di sini. Koordinatnya menjadi 2, min 6. Gitu ya. Jadi ada titik-titik. Oke. Nah, sekarang baru coba kita analisa. Apa yang terjadi kalau sebuah titik ya diputar 90 derajat yang awalnya A, B 6,2 dia menjadi min 2,6. Artinya apa? Yang berubah. Posisinya berubah posisi ya. Yang tadi di depan jadi belakang, yang belakang jadi depan, terus yang di belakangnya menjadi negatif gitu. Nah, jadi rumusan yang kita bisa pakai adalah min B, A. Nah, ini yang berubah. Posisinya
berubah dari depan ke belakang, belakang ke depan. Lalu yang B-nya yang tadi positif jadi negatif. Ya. Begitu juga kalau negatif jadi positif gitu ya. Oke. Analisa kedua. Kalau ada titik A, B diputar sebesar 180 derajat, yang awalnya 6,2 menjadi min 6, min 2. Berarti yang berubah apa tuh? Yang berubah adalah dia menjadi min A, min B. Yang tadinya 6,2 menjadi min 6, min 2. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, kalau diputar sebanyak 270 derajat, yang tadinya 6,2 menjadi 2, min 6. Gitu. Jadi apa? Yang berubah ini B, ini min A. Jadi yang berubah adalah yang depan gitu ya. Jadi posisi yang berubah tanda, berubah apa? Posisi gitu ya, yang belakangnya di depan, yang belakang jadi depan, yang belakang jadi depan, depan jadi belakang. Lalu yang depan tadinya positif jadi negatif ya. Dari 6,2 menjadi 2, min 6. Gitu. Nah, kenapa ini penting gambar untuk kamu pahami? Karena menghafalkan ini dari AB menjadi min B, A, dari AB menjadi min A, min B, dari AB menjadi B, min A. Ini nggak gampang. Sekarang aja kelihatan gampang ya, pas kita lagi belajar mungkin. Tapi begitu pada aslinya, ini bisa lupa nih, apalagi kalau mau masa-masa ujian. Nah, supaya ini tidak menjadi soal, kalian pahami metode gambar. Ya, dengan metode gambar, baik translasi maupun refleksi, maupun rotasi, ini akan mudah sekali untuk dijawab. Gitu. Sip. Nah, kalau karena waktu yang sudah mepet, kita belum memungkinkan untuk ke dilatasi. Gitu, Karima? Silakan. Mana Karima? Ada Karima? Nggak ada ya, Karima ya? Sip. Kalau gitu, teman-teman, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita siap-siap foto bareng. Di open kameranya deh. Biar nanti Karima ada langsung tinggal foto aja. Open kamera yuk. Di open kameranya, Mana yang lain? Di open kameranya yuk. Biar agak cepat kita. Jadi nanti yang belum paham diulangi ya. Mana di YouTube-nya. Karena penting banget untuk informasi. Mana nih banyak yang belum buka nih. Nadia, Keisha, Riko, dan lain-lainnya. Ini ada 3 lembar soalnya nih. Ada 3 halaman. Tapi yang halaman pertama aja masih banyak yang belum open. Yuk, di open yuk. Di open. Di open. Nah, halaman pertama udah. Halaman pertama tinggal Nadia sama Firman nih yang belum. Saya foto dulu ya. Siap? 1, 2, 3. Coba halaman kedua, siapa yang belum? Oke, halaman kedua banyak nih, udah nih. Siap ya? Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga. Oke, 1, 2, 3. Sip. Gitu ya, teman-teman, nanti kita ketemu lagi di jam IPA. Kita belajar kimia. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu baru buat kalian. Jadi begitu dapat jam kimianya di sekolah lebih siap dan lebih mengejutkan. Sampai ketemu di akhir Rabu, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.